mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi di pertemuan keempat dan di mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara, dan kali ini kita akan membahas yaitu identifikasi administrasi negara, kemudian kekhususan administrasi negara dan ciri-ciri administrasi negara. Dalam hal ini adalah membandingkan pelayanan administrasi negara dengan organisasi swasta begitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa administrasi negara itu adalah salah satu organisasi sosial sama dengan organisasi lainnya, cuma dia memiliki kekhususan tertentu. Kenapa? Karena dia mempunyai ruang lingkup dan wilayah yang sangat luas begitu. Nah, yang pertama itu ada identifikasi administrasi pemerintahan. Identifikasi administrasi pemerintahan itu adalah suatu, artinya dia mencoba mengidentifikasi dalam hal ini adalah aktivitas-aktivitas yang dihubungkan dengan aktivitas oleh negara luar begitu, sehingga didapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Namun ketika dia mendapatkan yang namanya perbedaan itu karena dilihat dari situasi dan kondisi, dalam hal ini adalah dia punya perbedaan wilayah begitu atau budaya begitu ya. Dan kedua itu identifikasi organisasi publik. Maksudnya adalah organisasi publik itu mencakup organisasi pemerintahan, misalnya pemerintahan daerah, kemudian ada pemerintahan pusat dan kementerian atau maksudnya kementerian dan non kementerian begitu. Intinya dia berbicara tentang lembaga publik, artinya organisasi-organisasi yang formal begitu. Nah, itu organisasi publik. Ketiga itu identifikasi orientasi sikap administrasi, itu ditujukan kepada, artinya dia pelayanan publik. Dalam hal ini administrasi negara itu fokus bagaimana dia memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian dia identifikasi yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu berkaitan dengan tujuan dan nilai sosial, kesadaran akan pendapat publik. Nah, ini terutama dalam, maksudnya di sini hendak mencoba mengungkapkan administrasi negara sesuai dengan proses, mengungkapkan administrasi sesuai dengan proses yang dipergunakan dalam aktivitas penyelenggaraan negara. Kemudian identifikasi aspek publik itu adalah suatu identifikasi yang dalam hal ini itu lebih modern dibandingkan dengan identifikasi sebelumnya, karena dia mencoba pusat perhatiannya di sini itu masalah pelayanan barang maupun jasa untuk kepentingan publik. Itu adalah identifikasi administrasi negara. Nah, bagaimana dengan kekhususan administrasi negara ada di slide berikutnya. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, di slide berikutnya itu ada kekhususan administrasi negara. Yang pertama itu kehadirannya tidak bisa dihindari. Kenapa tidak bisa dihindari? Karena administrasi negara itu adalah suatu aktivitas negara atau proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan administrasi negara itu yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan sedangkan masyarakat itu segala urusannya selalu melibatkan yang namanya proses administrasi, sehingga tidak bisa dihindari. Yang kedua, dia memerlukan adanya kepatuhan. Dalam hal ini administrasi negara mempunyai kekuasaan atau otoritas, dalam hal ini bersifat paksaan, artinya dia administrasi negara menetapkan suatu peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh atau ditaati oleh masyarakat. Dan sebaliknya, kalau tidak dipatuhi itu akan memberikan suatu sanksi. Bisa juga berupa paksaan yang melibatkan lembaga-lembaga lain seperti pengadilan, kepolisian dan militer begitu. Nah, mempunyai prioritas ya. Administrasi negara tentunya dia mempunyai prioritas. Prioritasnya itu adalah pelayanan
kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu sangat dibutuhkan sehingga dia bisa mencapai hasil yang optimal. Kemudian mempunyai ukuran tidak terbatas. Kenapa dikatakan mempunyai ukuran tidak terbatas? Karena administrasi negara itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, seluas wilayah negara itu sendiri. Itu mempunyai ukuran tidak terbatas. Kemudian top management adalah politik. Nah, dalam hal ini politik adalah pembuat keputusan atau pengambil kebijakan. Sedangkan administrasi negara sebagai pelaksana, tentunya di sini dia memberikan mengimplementasi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh politik begitu. Kemudian yang keenam itu pelaksanaan administrasi negara sangat sulit diukur. Kenapa sangat sulit diukur? Karena ini adalah kegiatan bersifat politis, artinya dalam hal ini akan banyak terdapat perbedaan pendapat dengan pelaksanaan dari administrasi negara itu sendiri. Gitu. Jadi, di sini berkaitan dengan pelaksanaan administrasi negara, sangat tergantung dari penilaian rakyat itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara. Ya, harapannya ya tentunya masyarakat banyak menaruh harapan pada pejabat-pejabat administrasi negara untuk melindungi kepentingan orang banyak. Gitu. Hukum hendaknya diterapkan secara adil kepada semua pihak tanpa pandang bulu. Itu di slide kedua. Slide berikutnya itu adalah mencoba membandingkan. Dalam hal ini adalah pelayanan administrasi negara dan organisasi swasta. Yang pertama, pelayanan yang diberikan administrasi negara sangat bersifat urgen bila dibandingkan dengan organisasi swasta. Ya, kenapa? Karena hal ini, administrasi negara menyangkut kepentingan umum terhadap semua lapisan masyarakat. Misalnya pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Begitu. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Jadi dia mempunyai kemiripan dengan kekhususan tadi yang mempunyai sifat memaksa, begitu, karena dia segala urusan itu berkaitan dengan urusan-urusan kepentingan umum, begitu. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara cenderung bersifat legalistik dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan, begitu. Sehingga dengan demikian setiap perubahan atau perluasan pelayanan kepada masyarakat secara umum itu sulit serta berlangsung lambat karena harus mempunyai peraturan dulu sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan, begitu. Jadi setiap pelayanan itu administrator cenderung bersifat legalistik dan berdasarkan undang-undang atau peraturan, begitu. Jadi dia sifatnya formal, resmi, selalu melakukan suatu kegiatan atau proses administrasi negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, begitu. Yang keempat itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara secara ekonomis tidak tergantung pada harga pasar. Dalam hal ini artinya administrasi negara itu tidak orientasi kepada keuntungan, tapi kembali kepada pelayanan masyarakat. Beda dengan swasta, dia orientasinya profit, artinya dia keuntungan. Jadi perbedaan formal dan informal itu, dia kalau administrasi negara itu tidak mengharapkan yang namanya keuntungan, tapi orientasinya kepada pelayanan masyarakat. Beda dengan swasta, dia profit, mengharapkan profit atau keuntungan, begitu. Dan yang terakhir itu adalah yang kelima, bahwa keberhasilan yang dicapai oleh administrasi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada penilaian mata rakyat banyak, begitu. Oleh karena itu, administrasi negara dituntut untuk bersikap adil, tidak memihak, profesional, bersih, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Begitu. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya semester 1,
Itu adalah beberapa identifikasi administrasi negara, kemudian khusus administrasi negara. Kemudian kita sudah tadi membandingkan bagaimana dia ciri-cirinya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan swasta begitu. Cukup sekian pertemuan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.